Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Khas Adiasmara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, ini ketangan bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyisir semua! Penyisir keluar dari desa! Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau kamu serang. Bukan mengerikan. Kemari kataku. Di seri yang ke-20 ini didukung oleh Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Sri sebagai Murti, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Iwan Dahlan sebagai Sukra, Bambang Ciger sebagai Wangsa Dirja, Ashari sebagai Bingkul, Ivan Rose sebagai Wulandari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini dan Bingkul sampai di desa Tegal Sari. Sementara itu, Batara pun sampai pula di desa itu. Batara ke sana untuk mengejar Bingkul yang membawa lari Wulandari. Lalu ketika Batara bertemu dengan Gandini dan Bingkul, Batara heran karena dia tidak menemukan Wulandari.
Bahkan Gandini menjadi sinis karena ia menganggap Aning adalah istri Batara. Ketika adik Bingkul diperkenalkan pada Gandini, mereka langsung akrab, sehingga mudah bagi Gandini untuk mendekatinya. Apa yang direncanakan oleh Gandini bersama Sukra akhirnya terlaksana. Ketika Murti adik Bingkul berhasil dibawa oleh Sukra ke hulu sungai Tembesi, sementara di hadapan Bingkul, Gandini pura-pura sedih sebab dituduh Murti berbuat yang tidak-tidak pada kakaknya. Kuat-kuat ya. Lalu, tutup matamu perlahan-lahan. Jangan hiraukan suara air terjun ini. Iya. Ya. Sekarang bukalah matamu. Di mana kita? Mana air terjun tadi? Kita sampai di sebuah taman. Mana air terjun tadi? Sudah tidak ada. Taman ini penuh dengan bunga-bunga yang gugur dari pohonnya. Itu bunga kemboja. Bunga kamboja. Aneh. Bunga-bunga ini masih segar, tapi sudah berguguran. Jangan diambil. Saya suka. Tidak apa-apa kan? Kalau mau bunga yang lebih segar, petik saja dari pohonnya. Tapi jangan mengambil yang sudah berjatuhan itu. Biar yang sudah berjatuhan ini saja. Nah, bagus sekali. Kenapa, Murti? Bunga itu berubah menjadi ular kecil. Itu dia. Aku kan sudah bilang, jangan ambil bunga yang berjatuhan. Kita pulang saja, Kak. Tempat ini mengerikan. Mari kita jalan. Kemana? Mengikuti jalan setapak ini. Siapa itu, Kak Gandini? Mana? Itu perempuan yang berdiri di ujung jalan ini. Oh, itu pemilik taman ini. Namanya Rompang. Dia berdiri dan memandangku dengan tajam. Sedangkan rambutnya terurai panjang. Ayo jalan terus, jangan berhenti. Saya takut, Kak. Perempuan itu pasti kejam. Perempuan itu baik. Dia sedang menunggu kedatangan kita. Tidak, saya mau pulang. Dia pasti orang jahat. Jangan lari kau. Lepaskan. Saya mau pulang. Kak Gandini tadi kemana? Kak Gandini! Gandini tidak ada di sini. Kau siapa? Aku Ki Sukra, calon suami perempuan yang tidur itu. Aku mau pulang. Aku mau pergi dari dalam tempat ini. Ruangan ini tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tolong kembalikan aku ke Tegalsari. Mak Rompang, aku telah membawa seorang gadis yang seperti kau idam-idamkan selama ini. Perempuan itu ada di sini. Dia tidur di atas sana. Tapi tadi dia berdiri di ujung jalan. Kau setia padaku, Sukra. Aku ingin berbakti padamu, Mak Rompang. Inikah gadis untuk pembangkit tidur nyenyaku ini? Perempuan tua itu tidur, tapi aku jelas mendengar suaranya. Dia memang gadis yang aku tunggu-tunggu. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau. Mukamu serem, mukamu mengerikan. Kemari, kataku. Tidak mau.
tidak ada gunanya. Kau hancur. Aku sudah lolatkan darahmu yang aku butuhkan. Mati kau di tanganku, wanita busuk. Kini aku telah bangkit, Sukra. Aku telah bangkit. Aku akan hadir di dunia fana untuk memburu dan membunuh lawan-lawanku. Kau belum begitu kuat, Rompang. Kau masih terlalu tua. Sebentar aku akan menjadi muda. Darah perempuan ini sedang mengalir ke seluruh tubuhku. Siapkan kereta kudaku. Suruh kusirku bersiap untuk memulai peperangan. Suasana di dalam ruangan Mak Rompang tampak sepi. Perempuan tua dan ganas itu kini telah bangkit. Namun dia masih duduk di depan cermin. Dia masih memandang wajahnya yang kerut-merut. Sementara urat nadinya terlihat bergerak-gerak seperti ada yang mengalir di dalamnya. Seperti ada kekuatan baru yang sedang menjalar di seluruh tubuhnya. Sementara asap pendupaan mulai memenuhi seluruh ruangan. Sementara ruangan yang tadi seperti kuburan, kini ada kehidupan, walau kehidupan itu tampak mengerikan. Mak Rompang melihat setangkai kembang kemboja yang sudah sangat layu. Kembang itu terletak di atas meja di dekat cermin. Dengan perlahan lalu dipungutnya kembang kemboja itu dengan jari-jari tangan yang tampak bagai bertulang, lalu diselipkannya kembang itu di dekat daun telinganya. Dan tiba-tiba kembang itu menjadi segar, bahkan menebarkan bau wangi yang khas, bau wangi kembang kemboja. Mak Rompang cepat melihat ke dalam cermin. Di sana tampak perubahan pada wajahnya. Bahkan seluruh tubuhnya kini menjadi muda dan sangat jelita. Pemiliknya bukan orang biasa. Tingkat ilmunya cukup tinggi. Kini langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamarku. Aku harus bersiap-siap. Siap menghadapi segala kemungkinan yang buruk. Kini dia mencoba mendongkel pasak pintu. Aku ingin tahu siapa yang mencoba masuk ke dalam kamarku ini. Pintu kamarku terbuka tanpa menimbulkan ribut sedikit pun. Sedangkan pasak pintu itu tersender di tepi pintu. Aneh. Tidak ada orang yang masuk ke dalam kamarku. Tidak ada langkah kaki yang terdengar olehku. Pintu kamarku kembali tertutup perlahan-lahan. Palang pintu itu kembali memalang, sehingga pintu kamarku kembali terkunci dengan kuat. Apa yang jatuh dari atas pintu ini? Kembang kemboja. Kata Nyai Guru, kembang ini bertanda lambang Mak Rompang. Yang membuka pintu kamarku tadi, Mak Rompang. Den Wangsa. Sembah hormat saya untuk Den Wangsa. Ada apa, Bingko? Berita penting, Den, tentang perempuan yang kau bawa ke Tegalasari. Bagaimana? Berhasil? Tidak, Den. Itu namanya bodoh. Sulit merayunya, Den. Kau beri dia uang. Bereskan jadinya. Dia sangat susah didekati, Den. Sepertinya dia sudah tahu apa maksud saya. Ya, kau memang bodoh. Soal begitu tidak pernah lancar kalau tidak tuanmu yang turun tangan. Iya, Den. Saya memang bodoh. Nah, berita apa yang kau bawa untukku sepagi ini?
tentang Wulandari, Den. Kenapa dia? Sakit? Bukan begitu, Den Wangsa. Tapi ada laki-laki yang mencari Wulandari. Laki-laki itu bekas kekasih Wulandari. Apa? Betul itu, Benggol? Betul, Den. Masakah saya membohongi Den Wangsa? Biar kita bereskan laki-laki itu. Di mana dia sekarang? Dia kini ada di Tegal Sari, Den. Di rumah Aning. Kenapa harus cemas? Aku pikir dia sudah ada di kota raja ini. Tunggu. Kau bilang dia di rumah Aning? Betul, Den. Kalau begitu beres. Kita tuduh saja dia suami Aning. Kan beres. Sehingga Wulandari tidak akan mau lagi pada laki-laki itu. Tapi betulkah dia kekasih Wulandari? Rasanya betul, Den. Dan saya sudah menuduh dia sebagai suami Aning. Kalau soal itu kau memang hebat. Tidak percuma kau jadi orang kepercayaanku. Tapi sebaiknya kita ungsikan saja Wulandari, Den. Kenapa? Kalau dia kemari, dia tidak akan menemukan Wulandari. Bagus juga saranmu itu. Mari kita ungsikan Wulandari. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wulan? Masuklah. Hei, kenapa kau pucat? Tidak, saya hanya bersiap bila ada orang yang masuk untuk menculik saya. Memang ada orang yang berniat untuk menculikmu. Mari kita mengungsi. Siapa? Siapa yang akan menculik saya? Nanti juga kau akan tahu siapa dia. Mak Rompang? Mak Rompang? Siapa itu? Jadi bukan Mak Rompang? Bukan. Ayolah. Tidak, saya tetap di sini. Saya siap menghadapi kematian. Jangan bicara begitu, Wulan. Aku akan melindungimu. Itu dia datang. Kereta kudanya sudah terdengar memasuki gerbang kota. Wulan, mana ada kereta kuda yang keluar masuk kota raja malam begini? Semua pintu kota sudah ditutup sejak sore tadi. Tapi aku mendengar suara kereta kuda memasuki gerbang kota. Ayolah, Wulan. Kita harus pergi dari sini. Percuma. Dia pasti akan menemukan saya. Walau saya bersembunyi ke ujung dunia sekalipun. Wangsa Dirja tidak mendengar apa-apa. Mungkin bunyi kereta kuda Mak Rompang hanya ditujukan untuk aku saja. Mak Rompang sudah bangkit. Pelindung diriku sudah datang. Mau kemana kau malam-malam begini, Gandini? Mau keluar? Mari, aku temani. Tidak usah. Malam-malam berjalan sendiri di kota raja sangat berbahaya, Gandini. Apalagi sekarang negeri ini sedang dalam bahaya. Sedang dalam keadaan perang dengan Singasari. Tidak usah. Kita di sini saja kalau begitu. Kenapa Kang Bingkul menahan aku terus? Biarkan aku pergi. Aku bisa jaga diriku sendiri. Alah, soal keadaan kota di malam hari, aku yang lebih tahu. Kalau kau mau keluar juga, aku tahu sebuah tempat. Di sana kita akan aman berdua. Kita tidak akan diganggu oleh siapapun. Baik, kalau Kang Bingkul tetap memaksa saya. Tapi jangan menyesal kalau terjadi apa-apa nanti ya. Beres. Kota raja aku yang punya, Gandini. Tidak akan ada satu manusia pun yang berani mengganggu kita. Wulandari sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan Wangsa Dirja masih berdiri di dekat Wulandari sambil mematut-matut kecantikan gadis itu. Wangsa Dirja tidak tahu kalau bahaya sedang mengancam Wulandari, bahkan bisa mengancam seluruh kota.
Gandini juga mendengar derap kereta kuda Mak Rompang yang sedang memasuki gerbang kota. Gandini siap menyambut kedatangan kereta kuda itu. Sementara Bingkul asik berjalan di samping Gandini dengan khayalan yang bukan-bukan. Seperti rasanya akan ditelannya gadis manis anak lurah Lubuk Mentiling itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adya Swara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.